berhenti. Meski kita bersikeras untuk ikut berubah, zaman sudah berubah Biko, saatnya kita hijrah. Jangan sampai pola pikirmu sama dengan 10 tahun yang lalu. Jangan sampai pola pikirmu sama dengan 20 tahun yang lalu. Dengan 30 tahun yang lalu, kau siap-siap dilindas oleh zaman. Apa maksudnya Bapak bicara? Ini salah satunya. Ada satu hal yang harus kita share depan Anda di satu jam bicara hari ini. Langkah kita dari sayap kanan sampai sayap kiri, sayap tengah digerakkan oleh Sang Maha Segala. Apa buktinya Bapak bicara? So kita lihat sebentar aja, 3 menit aja lah. Disimpan di alat tulisan sebentar aja. Apapun ada handphone, tablet, apapun di tangannya. Kita review 3 menit aja. Apa buktinya kalau Allah sudah menggerakkan kita dari masa ke masa? Beberapa tahun silam, sebelum kau pakai blazer ini, sebelum kau pakai jas ini, dulu bangga banget 290 ini ketika memunculkan gambar ini yang teringat, ya baik-baik, saya pernah ditekan. Ketika saya munculkan gambar ini, yang teringat apa? Yang teringat adalah ketika Senin pagi ibu mengatakan, baik-baik di sebelah saya, ini sarapannya, ini minumnya, nanti belajar baik-baik di sana ya, nanti ibu jemput ya. Ketika saya munculkan gambar ini, masa-masa itu sudah hilang dari zona kawan-kawan LP3 di Tasikmalaya. Putih abu-abu ini sudah kau simpan baik-baik, dan Anda mengatakan, maaf Pak Chandra, Pak Emi maaf ya. Seragam itu sudah saya simpan baik-baik Pak Emi. Janganlah membuka kembali foldernya. Saya hari ini berada di LP3 di Tasikmalaya yang kami bangga Pak Chandra. Tolong Pak Emi imban saya satu hari ini. Semua ratusan pasang mata hari ini imbannya satu. Andaikan saya kasih mikrofon kepada Anda, ini sampai belakang. What is your future? Pasti jawabannya sama. Baby, aku akan bahagia ketika nanti suatu saat aku diwisuda oleh di tanah LP3 ini. Baby, suatu saat saya akan bangga ketika nanti suatu saat saya dapat tugas yang paling bangga ini, baby. Saya katakan kepada 10 calon wisudawan di Manado, dan saat itu saya MC prosesi wisuda di Manado, dan mereka mengatakan, Baby, ada pasti wisuda. Ketika saya MC mulai acara hari itu, kami katakan prosesi wisuda dimulai. Anda tahu siapa yang teriak di belakang? Tiba-tiba ada protokoler dia teriak paling belakang. Pak Chandra, jangan mulai dulu mas acaranya mas. Kita nunggu satu wisudawan dari Watang Podikasen dia jauh Pak Chandra. Kalau tunggu sebentar, kita nunggu wisudawan dari Watang Pone sampai 1 jam 30 menit. Nunggu satu orang itu. Kenapa dia terlambat? Dia punya alasan brother. Habis sholat subuh, dia pakai toga kemarin. Dia pakai jubah yang dia rindukan sejak lama di kampusnya. Dan saat itu dia bilang ke bapaknya, Pak, hari ini aku wisuda. Aku pengen nanti bapak hadir di acara wisuda kok. Bapak itu bilang apa? Tapi aku tak punya uang untuk naik PTPP. PTPP itu adalah akad nakalitas. Dan anak itu mengatakan, kenapa? Aku siap mengatakan bapak 1 jam 30 menit jalan kaki dari rumah menuju ke kampus. Dia pakai toganya membawa kursi roda sang ayah 1 jam 30 menit. Pasti 290 orang akan melihat tayangan ini dengan hati, bukan dengan mata. Itu orangnya kan. Bisakah kau berhati dengan
Bukankah ini masa depannya? Bukankah dia inspirator mulia untuk Anda sebagai malam hari ini? Anak mana Anda terlambat? Tapi dia terlambat menunjukkan benar-benar cinta untuk semua wisudawan hari ini. Bukankah ini ingin Anda berdiri kasih oleh? Bukankah detik ini berlagi berdoa ya Allah, sehatkan umumnya, panjangkan umumnya ya Allah. Dan ada pertanyaan kapan terjadi? 2018 semua mata tertuju kepada ayah yang hebat ini dan anak yang hebat ini. Tapi kumlot dia nilainya enggak. Dia bukan anak yang kumlot nilainya bertiga kasih, tapi anak yang kumlot. Batiknya sederhana, bensinnya sederhana, tapi cintanya yang istimewa. Tayangan ini kami tayangkan di depan anak-anak UI arah di Aceh, persis seperti ini suasananya. Cuma bedanya hari itu di saat saya kanan mereka adalah korban tsunami Aceh, dan di lantai 2 di tribun atas mereka korban tsunami Aceh hari itu. Ketika kami tayangkan video barusan, anak-anak Aceh mengatakan, Pak Chandra, sedih hati kami Pak Emi. Minggu depan kami akan wisuda Pak Chandra. Aku hanya berdoa Pak. Nanti minggu depan orang tuaku hadir Pak Chandra. Aku akan berikan togaku untuk orang tuaku Pak Emi. Yes. Pak Freda sedang standby. Akan pertanyaan yang sama. What is your dream? Apa impianmu? Mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Mimpi saya yaitu saya sangat ingin membahagiakan kedua orang tua saya. Saya sangat ingin membahagiakan mereka. Asal di mana? Pak Penduduknya? Asal di kalau Asal di kalau. Orang tua masih ada pastinya kah? Ayah bundanya? masih. Sampaikan salam cinta AB3 Tasikmalaya untuk ayah bunda. Tapi, nah, orang Cikalo, lihat ada anak ini. Anak Jambi ini jawabannya sama. Impian sang pelajar anak muda buku ini, dia maju ke depan dan dia mengatakan, Pak Chandra, aku juga punya mimpi kayak ini. Hei, nah, mana orang tuamu? Dia mengatakan, Pak Chandra, orang tuaku ini sudah tak ada, Pak Chandra. Saat aku lahir, aku tak tahu wajah orang tuaku, Pak Hebi. Tapi impianku satu. Nah, silakan dibaca. Maju ke depan. Impian anak muda bungo ini, silakan dibaca. Ya Allah, haramkan wajah ibuku dan ayahku dari disambar oleh api neraka. Karuniakan buatnya surga tanpa hisab. Amin ya rabbal alamin. Dan tayangan ini sesuai dengan impian, inspirasi seorang adik. Dia bicara kepada kakaknya untuk masa depan keluarganya. Ya, kenapa ya? Jangan ini aku nilainya. Iya, pasti. Aku sihir lihat mama sama bapak di kebun. Kepanasan. Berbicara di depan umum tanpa rasa malu. Itu dan mungkin dari pertanyaan tadi mohon dijawab karena sekarang itu lagi apa? Lagi apa kan? Saya tunggu sampai azan zuhur di mana? Lagi latihan MC. Nah, pertanyaannya yaitu bagaimana sih biar gabung di depan umum? Gitu. Oke, namanya siapa? Asti Sawaludiyah. Dari mana? Dari MP04. Daerahnya? Daerah India. Oke. Saya jawab dulu ya, kayak izinnya. Nah, iya. Kalau kita ingin bicara tanpa ada hukum, orang gagal bicara karena tatapannya bukan ke audiens, tapi ke atas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya Allah, saya senang banget hari ini. Jadi begini ya, dia berbicara dengan cicak di dinding kawan, atau dia ke bawah. Jadi
izinkan saya sebagai pembicara hari ini. Khawatirnya pas lihat ke depan orang sudah berada di depan. Jadi look at your audience, tatap mata audiens dari dua mata kita. Semakin kau tatap mereka, akan tumbuh namanya self confident, percaya diri. Yang kedua, don't stay in one place, jangan stay di satu titik, moving. Anda bicara sambil jalan, itu menunjuk Anda percaya diri. Yang ketiga, baru siapkan materi dengan matang, jiwa raga, lahir batin. Pasti powerful bicaranya. Yang terakhir, sekarang dunia gadget kan, ingin latihan bicara, udah nggak selfie video dan you bicara 1 menit aja. You bicara tanpa ada gangguan di situ. Dan bicaranya menggunakan narasi yang udah disiapkan. Sekarang banyak aplikasi kan, narasinya ready di layar dan Anda sambil bicara. Latihan pasti akan perfect. Tepuk tangan buat kakak kita hari ini. Thank you. Cukup? Oke. Terima kasih. Oke, sama-sama. Next question. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebelumnya izin memperkenalkan diri Pak, nama saya Ahmad Fauzi dari Prodi Manajemen Informatika. Untuk materi hari ini saya sangat klop dengan diri saya sekarang, karena apa, memang untuk sekarang saya sudah kehilangan figur ayah juga, Ya. dan juga karena tadinya punya adik ya Pak, saya sebagai figur kakak Masya Allah. pengganti. Berat ya? Berat Pak ngomong apa ya? Jadi sebagai figur pengganti ayah juga untuk adik saya. Terkadang Pak ya, karena memang saya jauh dengan keluarga. Saya itu perantau dari Kalimantan sebenarnya. Kalimantan mana? Kalimantan Tengah. Sekarang adik saya dan ibu saya ada di sana, dan saya mencari pendidikan di sini, sekaligus pesantren di daerah Cipasung untuk sekarang. Yang mungkin ingin saya tanyakan, memang terkadang saya ingin menghilangkan rasa beban tersebut dengan mencari sesuatu yang lain, Pak. Sehingga saya melupakan, saya udah gak punya ayah. Seperti itu. Cuman efek sampingnya, saya selalu tidak fokus. Dengan contohnya, ketika saya mencari pendidikan, saya kurang fokus juga. Karena tadinya saya kehilangan motivasi untuk mencari pendidikan, dikarenakan saya mencari hal yang lain untuk melupakan beban terberat saya, Pak. Mungkin ada sedikit masukan dari Bapak, susu ganan gitu, Pak. Siapa tahu, Pak, siapa tahu ada masukan dari Bapak bagaimana cara saya tetap fokus, tapi tidak tetap fokus, tetap tidak menghilangkan rasa saya lupa kepada orang tua saya. Terima kasih. Bahwa dia awalnya cocok jadi voice over loh kan? Coba dari depan. Sekarang dari depan. Coba lo bilang. Apa dia MC? Dia pernah? Hah? Iya kan? Coba mana enggak boleh. Sini. Nanti pertanyaannya nanti saya jawab. Sebentar saya ada waktu WFC. Habis waktunya. Berapa? 20 menit lagi Pak. Oh, sudah. Tasikmalaya untuk Indonesia. Politeknik L3 Tasikmalaya untuk Indonesia. Ini dapat talent kita hari ini. Jadi profil L3 Tasik gak usah cari voice over dari luar. Nih, abang kita dari Kalimantan susu ganan. Saya jawab ya. Nah, setiap tayangan muncul tadi pasti ada pertanyaan dan pengalamannya sama, seperti kamu tadi. Iya. Justru tema ini akan menembak banget untuk menjawab pertanyaanmu tadi, karena apa yang sudah lewat you tutup baik-baik, tapi bukan berarti dilupakan. Betul. Folder itu tetap ada, tapi bukan berarti dilupakan. Iya.
sampai kita berada di circle masa lalu terus gitu loh Kak. Lama-lama juga bisa move on. Terus WDD-nya pikiran kita belajar terfokus, kuliah terfokus. Akhirnya apa? Kita sendiri akan kena imbasnya feedbacknya. Saya lupa. Iya, lupa. Suaranya lupa bisa. Jadi jangan sampai terus cerita. Kak, bukan berarti boleh dong saya lupain cerita. Bukan berarti lupakan. Foldernya tetap ada. Justru itu akan menjadi inspirasi for your future. Apa yang kau tanyakan? Ini tema jawabannya. Tepuk tangan buat abang kita hari ini. Thank you, terima kasih. Good voice. Nanti kita sini lagi mudah-mudahan bergabung di Frame Broadcasting nanti ya. Silakan jaga tempat. Tepuk tangan buat abang kita. Administrasi bisnis. Pertanyaan saya, bagaimana cara kita memotivasi diri sendiri agar menjalankan keseharian kita itu menjadi pribadi yang lebih produktif? Terima kasih. Oke, nice question. Saya lanjut lagi. Baik, my people, sebelum kita menuju ke segmen terakhir, segmen closing, ini dia people. Kalau masuk ke TV One kayak tadi kan, TV One memang beda. Beda-beda karakter. Kalau tadi Faust nih, Mas Mois. Namanya siapa? Dimas Septian Permana. Tuh. Dari mana Dimas? Dari Lengkong Sukaraja. Iya. Jurusannya apa? Manajemen pemasaran. Kenapa kau pilih itu? Karena mungkin saya suka dari pemasaran Pak, jual beli, dalam penjualan. Iya. Marketing, jual beli, betul? Betul Pak. Ini jawabannya. Silakan dibaca narasi ini. Belajar memang membuat lelah, tapi jika tidak pernah belajar, suatu hari nanti hidup kita akan jauh lebih melelahkan. Sekarang kata belajarnya diganti menjadi kuliah. Kuliah memang membuat lelah, tapi jika tidak pernah kuliah, suatu hari nanti hidup kita akan jauh lebih melelahkan. Tepuk tangan buat Sukaranya hari ini. Yang di awal kami satu frame bersama Anda semuanya. Dan sebelum kita tutup, saya boleh video sebentar.